Welcome to Broker Podcast, ngobrolin kerja bareng orang HR. Halo Sobat Hero, kembali lagi di Broker Podcast, tempatnya kamu cari informasi seputar pekerjaan. Nah, masih sama aku, Devina Clarissa, teman-teman bisa panggil aku Devina. Di episode 18 kali ini kita bakalan ngobrol bareng Kak Yulfi lagi. Dan kita bakal bahas berbagai hal seputar mengatasi sakit hati setelah tebar jala lamaran di banyak tempat gitu ya. Mungkin banyak Sobat Hero yang ngerasain down, yang ngerasain putus asa habis tebar jala lamaran gitu ya, lamaran di A, di B, di C, tapi kok nggak ada yang diterima gitu. Dan hari ini kita bakal bahas itu, kita bakal bahas gimana sih kuncinya supaya kamu tuh bisa mengatasi sakit hati kamu barengan sama Kak Yulfi. Halo Kak Yulfi. Hai. Hai. Ya Kak, abis episode 17 tadi, hari ini kita ngobrol lagi bareng sama Kak Yulfi. Kak Yulfi, sehat ya Kak hari ini? Sehat dong. Sehat. Alhamdulillah. Oke. Puasanya lancar terus ya Kak tiap hari? Insya Allah. Iya, meskipun panas terik tapi tetap kuat ya Kak. Iya, wajib. Wajib, oke. Kita langsung masuk aja ke pertanyaan pertama ya Sobat Hero. Aku mau tanya dulu ya, sebagai seorang talent acquisition gitulah, istilahnya sebagai seorang HRD, dulu mungkin di awal-awal membangun karir, Kak Yulfi tuh pernah nggak sih Kak ngerasain rasanya di ghosting sama HRD waktu daftar gitu? Kan pengalamannya rasanya seperti apa? Oke. Sebenarnya ini pengalamannya pas bukan pas bener-bener habis lulus banget ya. Jadi justru setelah udah selesai kerja, terus baru mau pindah ke perusahaan kedua, itulah ngerasain di ghosting gitu. Soalnya pas lagi awal-awal fresh graduate itu, alhamdulillahnya langsung keterima kerja gitu. Oh, wow. Gitu, iya. Jadi tapi kan emang waktu itu kerjanya emang temporary ya. Jadi maksudnya kayak semacam magang gitu ya istilahnya sekarang tuh yang mungkin lebih common. Jadi setelah magang itu mulai carilah ke perusahaan yang mungkin bisa dibilang mau nyari jadi karyawan tetap gitu ya. Pas nyari itulah pernah punya pengalaman di ghosting sama HRD. Istilahnya di ghosting sekarang ya, bukan di PHP-in ya. Lebih ke bahasa Inggris kalau sekarang. Lebih ke bahasa Inggris ya. Oke. Malah sebenarnya istilahnya mirip-mirip ya, sama Iya. intinya. Waktu itu gimana Kak di ghostingnya tuh waktu tahap apa, terus Oke. dia bilang apa atau gimana? Oke. Kalau di tahapan apa, keseringan waktu itu setelah user sih. Jadi kayak abis itu udah user udah oke misalnya nih, terus proses nego gaji, terus ya udah gitu. Tiba-tiba nggak ada info apa-apa. Atau mungkin pernah juga yang abis interview sama HR, terus dia nggak menyampaikan apa-apa lebih lanjut gitu. Apakah lanjut user atau mungkin gagal di interview HR-nya atau mungkin psikotesnya nggak oke gitu. Itu juga pernah sih, Dev. Tiba-tiba hilang gitu ya Kak, kayak Iya, tiba-tiba nggak kasih kabar gitu. Tapi ya pas waktu di zamannya fresh graduate itu yang pas mau pindah kantor, tetap itu ya aktif buat tanyain kira-kira ini lanjut atau tidak gitu. Biar ada kejelasannya. Aku itu sih udah sempet, jadi kayak udah punya inisiatif sendiri ya. Ini sebenarnya. Dan kalau misalnya kita kadang-kadang kan kalau kita ngelamar pekerjaan juga feeling-feelingan ya, Dev. Sehingga kita tahu nih kira-kira kita bisa convert atau enggak gitu, atau kita bisa ngejelasin waktu pas lagi interview atau enggak gitu. Kita punya feeling tersendiri juga. Jadi kalau memang seandainya saya udah punya feeling, aku udah punya feeling kayaknya bakalan oke nih sama user ini gitu, pasti aku nanyain sih sama HR-nya gitu. Tapi itu waktu Kak Yulfi ngelamar tuh baru di satu tempat ya Kak? Maksudnya apakah dari banyak tempat terus sering di ghosting gitu, atau hanya dari satu tempat aja yang memang Kak Yulfi pengen banget di situ? Di beberapa tempat kok waktu itu, zamannya fresh grad ya, maksudnya kayak masih abis punya pengalaman magang doang gitu. Itu udah di beberapa tempat melamarnya dan udah beberapa kali juga interview dan juga psikotes gitu. Sebetulnya hampir 10 kali ya. 10 kali Kak? Nah, sebelum kita pindah ya, walaupun alhamdulillahnya pas banget dapet perusahaan yang kedua setelah magang selesai juga gitu. Jadi kayak udah kontraknya selesai, dapat langsung perusahaan yang baru. Tapi ya itu saya sampai 10 kali interview dan psikotes baru dapet yang perusahaan yang bisa ngasih jadi karyawan kontrak terus tetap gitu. Oh ya, tuh Sobat Hero, Kak Yulfi aja 10 kali nggak apa-apa, sampai sekarang udah sukses kayak gini. Sobat Hero berarti yang
Yang baru 5 kali, 6 kali coba terus ya. Benar. Biar sama kayak Kak Kalau Yulfi gitu. aku 10 kali deh. 10 kali atau lebih ya. Pokoknya 10 kalian deh. Sampai kayaknya tuh sempet juga beli amplop ya. Kan waktu itu zamannya masih pakai amplop waktu itu. Heeh. Jadi, sekarang kan mungkin lebih variatif. Ada yang mungkin rekruternya nggak minta amplop. Tapi pas zamanku dulu tahun 2013, sorry, 2017, itu tuh Heeh. masih pakai amplop atau mungkin pakai kue holder yang bening tuh gitu, masih pakai itu. Jadi kayak tukang fotokopi mungkin apal deh, ini orang bolak-balik beli ini doang. Bener, buat dimasukin ke sana, ke perusahaan ini, ke perusahaan itu gitu ya. Iya, ya beda-beda ya gitu. Heeh. Mm-mm. Nah waktu itu setelah nyoba 10 kali gitu ya Kak, terus mungkin 10 kali tuh yang terakhir baru yang masuk gitu. Perasaan Mm-mm. Kak Yulfi gimana sih Kak? Apakah sempat ngedown gitu di tengah-tengah atau sempat kayak udahlah ngapain nyoba-nyoba terus kok ini nggak ada yang Mm-mm. masuk gitu? Mm-mm. Oke, enggak sih, to be honest, enggak. Jadi justru kalau misalnya ada yang nggak ngabarin atau ada yang kabarin, terus misalkan ada yang gagal, misalkan hasilnya, ya udah gitu, di flow aja, langsung aja cari yang lain. Yang mana nih yang lebih, yang bisa kira-kira sesuai sama kualifikasiku waktu itu posisinya. Gitu sih, Dev. Eh, Jadi pas udah gagal cari lagi, atau nggak ada kabar cari lagi yang lain gitu. Jadi walaupun itu kan panggilannya 10 kali ya, maksudnya di mm-mm, 10 kali, di 10 perusahaan waktu itu. mm-mm. Tapi aku apply-nya tuh lebih dari 10 tentunya gitu. Jadi Hmm, jadi ya udah ya, maksudnya kalau emang seandainya tidak dipanggil ya sudah. Malah ada juga pernah beberapa perusahaan pun akhirnya manggil, tapi aku udah kerja di perusahaanku yang kedua itu gitu. Oh, ya gitu Sobat Hero. Jadi semakin banyak kamu nge-apply gitu, semakin banyak Mm-mm. juga kesempatan buat lolos gitu ya Kak. Berarti kalau ada Betul, satu yang nolak ya udah masih ada yang lain gitu. banyak, Oh, banyak malah. Jadi banyak banget. Mm-mm. nggak usah terintimidasi kayak aduh nggak keterima atau gimana gitu ya Benar, Kak. benar, benar. Sama Berarti tergantung juga sama ini sih, Dev, posisi yang dilamar gitu. oh, Mm-mm. berarti kalau posisinya maksudnya gimana Kak? Kalau posisinya banyak dibutuhin atau gimana? Contoh, misalnya aku psikologi, tapi aku pengen lajur nih lintas jurusan dari pekerjaanku yang sekarang. Misalkan, kan kalau psikologi common-nya adalah jadi HR. Tapi aku pengennya jadi desain grafis misalnya, atau mungkin pengennya jadi proses improvement misalnya, atau mungkin ya banyak hal ya, banyak posisi yang bisa jadi dia pengen berkarir di bidang yang lain lah dibandingkan apa yang dia pelajarin sebelumnya. Itu kan juga jadi salah satu alasan bisa jadi dia nggak dipanggil ya gitu, atau nggak dia di ghosting akhirnya karena ada kandidat lain yang lebih sesuai dibandingkan dia gitu sih. Itu emang lebih Oh, tantangannya lebih lebih apa ya, beda lah, tantangannya akan beda ketika kita sesuai sama jurusan atau tidak gitu sih gambarannya. iya Sama berarti kalau iya mungkin kalau misal Sobat Hero udah sering ditolak gitu, Sobat Hero bisa apa ya introspeksi gitu ya. Mungkin ada yang salah, penyebabnya apa gitu ya Kak. Siapa tahu benar. pekerjaan yang diinginkan itu ternyata nggak sesuai sama kualifikasinya teman-teman atau nggak ada pengalaman Betul. atau Mhm. jurusan yang nggak pas gitu ya Kak. Betul, betul, betul. Oke, Harus nah jeli juga sih sama iklannya ya. Kan ada yang mungkin iklan. dia terima beberapa jurusan tuh, ada juga yang emang mungkin khusus itu gitu. Oke, job specification gitu ya Kak maksudnya. Benar, job Dari specification. Heeh. Nah, kalau dari Kak Yulfi tadi kan nggak ngerasain istilahnya nggak ngerasain kecewa atau kayak sakit hati gitu ya Iya, Kak. enggak Mungkin ya? Kenapa ya? Aku juga bingung heeh, sih deh. cuman kan sobat diri di rumah ini mungkin ada beberapa atau mungkin banyak yang sakit hati gitu. Kalau misal Mhm. lamarannya udah ngajuin banyak tapi nggak diterima gitulah. Menurut Mhm. menurut Kak Mhm. Yulfi gitu, selain tadi merhatiin apakah kualifikasi, apakah jurusan sesuai dengan posisi yang Mhm. dilamar, selain itu ada lagi nggak Kak yang bisa diperhatiin gitu supaya diterima dan nggak ngerasain kecewa gara-gara di ghosting? Oke. Sebenarnya emang prosesnya akan panjang ya, Dev. Maksudnya ketika kita mau lamar di perusahaan itu, kita apa ya? Kalau aku sih pribadi nggak langsung mikir pasti keterima gitu, enggak. Tapi justru mencari celah apa nih kira-kira yang dibutuhin sama perusahaan gitu. Kenapa dia mencantumkan kualifikasi, contoh harus bisa bahasa Inggris misalnya, atau mungkin dia mencantumkan kualifikasi bisa apa ya, bisa bawa mobil atau punya SIM A SIM B. Nah itu juga perlu juga disesuaikan ya gitu. Jadi terkait dengan detail itu aja sih yang paling harus diperhatikan. Oke, berarti apapun syarat yang diminta sama perusahaan kita harus
setidaknya bisa menuhin gitu ya Kak, supaya Benar, setidaknya kita memenuhi kualifikasi gitulah. Bener ya Kak? betul. Sebaiknya sih paling enggak ya kalau emang dia ngasih contoh dia ngasih kualifikasinya 5, ya paling enggak 3 dari 5 itu udah ada di kamu gitu. Jadi Iya. jangan pede dulu, kayaknya nggak keterima, kayaknya pasti keterima, jangan pede dulu seperti itu, tapi pasti mikirin dulu kalau nggak keterimanya kenapa gitu. Aku seringnya mikirnya gitu sih dulu. Kalau aku nggak keterima, aku kenapa nih nggak keterimanya gitu. Apakah ada yang salah dari CV-ku? Akhirnya aku review CV yang lain. Oh, aku compare lah CV yang lain seperti apa yang lebih oke gitu. Ada terus sampai akhirnya apa ya, sempat riset juga ya waktu itu kenapa teman aku cepet dapat kerja yang baru gitu. Akhirnya aku compare CV-ku sama CV dia. Oh ya dia lebih lebih oke nih CV-nya. Akhirnya aku buat ulang kayak gitu-gitu sih Dev. Terus jadi dari tulisanku di email atau badan email, jadi emang sampai sedetail itu sih dulu. Oh iya, benar-benar berarti penting banget ya Kak. Kita tuh Mm-mm. mesti tahu penyebabnya apa gitu. Jadi kita Benar, benar. Tapi introspeksi jadi kalau diri. misalnya gagal, jangan ya gagal. Tapi pikirin kenapa kira-kira gagalnya ya gitu. Terus misalkan contoh udah kirim banyak jalan nih, udah kirimin banyak CV tapi nggak ada yang dipanggil sama Iya. badan Berarti emailnya, dari subjeknya atau di CV-nya sendiri jangan-jangan kayak gitu. Terus kalau misalnya udah pernah dipanggil pas lagi interview tapi ternyata pas gagalnya di HR terus nih, jangan-jangan ada yang salah nih. Entah itu penampilannya, entah cara ngomongnya, entah cara kemampuan dia meyakinkan HR-nya kayak gitu. Atau mungkin dia terlalu berlebih-lebihan pun juga salah satu alasan kenapa kadang-kadang kita nggak pilih ya. Banyak hal sih subjektif juga kadang-kadang. benar. Kadang-kadang Berarti daripada berlarut-larut mendingan cari solusinya ini kenapa gitu ya. benar. Iya, Terus gitu. sebagai apa ya, HRD yang udah senior gitu ya Kak Yulvi, Aduh. ini kan yang dengerin mungkin ada fresh graduate yang lagi mau nyoba ngelamar atau Betul, ada oke. job seekers yang udah ketolak beberapa kali gitu. Ada nggak mungkin kata-kata motivasi dari Kak Yulvi gitu berdasarkan pengalaman Kak Yulvi tadi yang udah hampir 10 kali gitu ya di ghosting. Apa yang mau disampaikan buat para sobat hero yang dengerin? Oke, kalau misalkan kata-kata motivasi, gagal hal yang biasa ya coba lagi aja, gitu sih. Simple ya, gagal Iya, itu biasa tapi simpel coba itu. lagi aja. Heeh. Karena kalau kita kalau katanya, kalau aku pernah sempat baca juga ya, kalau misalkan kita gagal 1000 kali ya kita pastiin bangkit 1001 kali gitu aja sih. Benar-benar. Jangan banget di 1001 kali yang satu kalinya itu ya kita berhasil ya gitu. Jadi Iya. kalau gagal udah cari cara kenapa kita cari cara untuk memastikan kita tahu kenapa kita gagal gitu. Karena keseringan orang hanya mikirin kenapa sih PHP banget HRD sering nyalain HRD tapi dia nggak tahu dengan dia gitu. Itu juga nggak riset gimana teman-teman gitu apa yang ada di sebelumnya. Iya, ini Sobat Hero sorry banget kalau ada suara motor gede ya. Barusan ada suara motor lewat. Aku lagi jalan ya. Oke, gitu aja kalau bisa aku tarik kesimpulan ya dari ngobrolku hari ini, podcastku bareng sama Kak Yulvi gitu. Kalau misal Sobat Hero di rumah udah tebar jala lamaran banyak, terus di ghosting, ditolak gitu. Sobat Hero nggak perlu sakit, ya sakit hati itu wajar, cuman jangan terlalu berlarut-larut gitu ya. Langsung coba lagi, cari tahu apa yang salah gitu, supaya Ya, di lamaran yang selanjutnya bisa diterima gitu ya. benar. Oke, Sama dan alumni juga boleh deh. gimana Kak? Tanya alumni. Iya, bener. Cari saran gitu ya, Kak. Benar. Kira-kira Bener-bener. CV-ku nih salahnya di mana gitu. Kamu boleh lihat nggak yang CV yang biasanya diterima itu seperti apa? Nggak apa-apa loh. Karena alumni itu juga kalau dia udah punya apa ya sudah kerja gitu ya, mereka jauh lebih open minded juga ya. Terus dia mau juga terima adik-adiknya buat tanya gitu. Bener. Tahu informasi sebanyak-banyaknya gitu ya, Kak. Benar, tentunya. Aku juga terima kasih. Ucapin terima kasih buat Kak Yulvi yang udah Sama-sama. ngasih motivasi, ngasih banyak insight hari ini. Semoga Sobat Hero di rumah juga dapat insight gitu ya. Jadi yang lagi ngedown, yang mungkin lagi sedih gara-gara pandemi ini, ngajuin lamaran di mana-mana kok nggak diterima gitu, tenang aja. Kalau memang teman-teman berkualitas gitu ya, punya kualifikasi yang tinggi, pasti diterima suatu saat gitu ya Kak. Ada Dan waktunya. iya, ada waktunya. Nah, buat Sobat Hero yang udah dengerin podcast hari ini, Sobat Hero kalau memang mau
cari informasi seputar lowongan pekerjaan sama seputar magang gitu ya, Sobat Hidup bisa langsung follow aja di Instagram dan di web kami ada di Ruang HR. Dan kalau memang mau cari banyak informasi tentang pekerjaan gitu Sobat Hidup, jangan khawatir, YouTube Broker Podcast bakal hadir tiap minggu gitu. Jadi Sobat Hidup bisa stay tune terus supaya nggak ketinggalan informasi-informasi selanjutnya. Dan terima kasih buat Kak Yulvi sekali lagi, buat Sobat Hidup di rumah. Keep healthy, stay tune, and see you later semua. See you. See you all.